Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi. Modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Endang Wati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pati. Perkenalkan, fasilitator kami Ibu Muji, saya sendiri CGP angkatan 9, kemudian pengajar praktik saya Ibu Eko Wahyuningsih. Konsep coaching secara umum bahwa coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, menurut Grant 1999. Coaching dalam konteks pendidikan, tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki oleh anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Paradigma berpikir coaching bahwa tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat untuk mengembangkan potensi diri mereka dan menjadi otonom. Pentingnya perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma berpikir coaching, yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan adalah posisi coach terhadap coachee. Memenuhi mitra itu berarti pengalaman tentang coaching. Kemudian yang kedua, proses kreatif adalah dilakukan melalui percakapan. Dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan dengan tema tertentu atau pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Yang ketiga, kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir untuk pada coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coaching. Selanjutnya adalah rasa. Rasa ini terdiri dari diterima, apresiasi, atau aksi nyata. Receive atau terima, yang berarti menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. Receive atau terima, yang berarti menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. Yang kedua adalah apresiatif atau apresiasi.
yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coaching. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan dengan kontak mata atau melontarkan kata bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada koci, tidak terganggu dengan situasi yang lain. Yang kedua adalah sumairis, merangkum. Saat koci selesai berbicara, rangkum untuk memastikan pemahaman kita itu sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan koci. Yang kedua adalah sumairis, merangkum. Saat koci selesai berbicara, rangkum untuk memastikan pemahaman kita itu sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan. A. Coach mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang didengar, dan hasil merangkum membuat pemahaman coach lebih dalam tentang situasinya. Hasil mendengarkan yang mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi, dan pertanyaan terbuka menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, di mana, dan hindari menggunakan pertanyaan tertutup. Mengapa atau apakah atau sudahkah? Alur theta yang pertama adalah tujuan. Tujuan awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembimbingan yang akan berlangsung. Kemudian identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi rencana yang akan dibuat. Yang keempat, tanggung jawab, di mana membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, dalam pelaksanaan ada dua paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Yang kedua, optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, proses kolaboratif antar supervisor dan guru. Konstruktif bertujuan mengembangkan kompetensi individu, terencana, reflektif, objektif. Informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, yaitu emosi yang dirasakan adalah termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktek coaching, maka akan sangat terarah kemampuan kita sebagai coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terdapat tantangan untuk menerapkan praktek coaching secara berkelanjutan dengan murid atau rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik adalah memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dan sudah mempraktekannya. Keterkaitan materi pada modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru bisa berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai coach. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu siswa. Pembelajaran sosial emosional
yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching kepada siswa. Kesimpulan, jika keterampilan coaching sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya sekaligus menghadirkan motivasi internal individu pembelajar yang berkelanjutan, yang akan diwujudkannya dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.